Saudara-saudara sekalian, ibu, adik-adik semuanya, dan siapapun yang menonton video ini, kali ini saya sedikit menjelaskan tentang manuk mersendihi. Banyak pertanyaan melalui media sosial yang menjelaskan kenapa sih ayam itu menjadi adat yang sangat penting dalam masyarakat Pakpak. Hampir segala aktivitas adat selalu disertai dengan ayam memang. Tapi tahu nggak bahwa yang namanya adat itu, ayam itu harus dipotong sedemikian rupa, artinya tidak bisa sembarangan dibelah-belah, dipotong-potong, tapi ada ketentuan-ketentuannya. Ayam yang dipotong secara teratur tersebut, itulah disebut dengan manuk mersendihi. Sebelum kita jelaskan lebih lanjut, silakan di like dan di subscribe dulu video kami ini. Kita lanjutkan. Manuk mersendihi itu biasanya dimasak sedemikian rupa pada saat upacara-upacara tertentu. Jadi tidak setiap memotong ayam itu harus dipotong secara teratur atau dipotong sesuai dengan aturan-aturan main yang disebut sendihi tadi. Kalau makan sehari-hari misalnya tentu tidak perlu. Kapan itu manuk mersendihi harus dilakukan? Yaitu tadi, intinya harus dalam upacara-upacara adat, baik itu upacara peralihan, upacara yang terkait dengan mata pencaharian, atau upacara di sekitar rumah tangga. Apa itu? Misalnya pada saat upacara mau mengawinkan anak, atau pada saat sekarang ini misalnya pada saat ulang tahun anak, sehingga ayam itu harus dibuat bersendihi. Itu kalau kita bicara daur hidup. Tapi kalau bicara tentang upacara sekitar rumah tangga, itu misalnya pada saat memberangkatkan tukang, itu ayam dipotong harus teratur sesuai dengan sendihi. Bisa juga pada saat memulai suatu pekerjaan di ladang, bisa juga. Itu ayamnya dipotong, kemudian bisa juga nanti ayamnya itu disertai dengan makan peleng. Tapi tidak wajib setiap ayam mersendihi harus makan peleng. Yang wajib makan peleng itu pada saat merkotas. Merkotas itu misalnya memulai suatu pekerjaan. Misalnya saat ini misalnya pada saat mau memberangkatkan anak merantau atau sekolah, itu ayam itu harus dipotong sedemikian rupa, tidak bisa sembarangan. Jadi sendihi itu artinya tidak semua bagian ayam itu disertakan. Yang tidak disertakan dalam manuk mersendihi itu adalah leher, sayap, dan kaki. Itu tidak masuk dalam kategori manuk mersendihi. Tapi kalau merkotas, itu kakinya nanti wajib ditaruh di atas peleng, apalagi misalnya untuk merkotas anak kita, mau kawin, mau sekolah, mau ujian, ya, atau setelah kelulusan. Tapi itu tidak dimasukkan dalam ayam yang ditata sedemikian rupa yang disebut tadi manuk mersendihi. Jadi intinya manuk mersendihi itu adalah ayam yang dipotong kemudian digulai
digulai bisa serentak bersama-sama dengan yang lain-lainnya asapnya, tapi begitu disajikan kepada yang menerima, itu kemudian ditinggalkan, yang tidak masuk dalam kategori sendihi, ya. Jadi yang masuk dalam kategori sendihi itu adalah kepala, dada, paha, betisnya mungkin, ya betisnya. Bagian dalam tidak, kecuali hati. Hati masuk dalam kategori sendihi. Yang lain-lainnya tidak. Jadi itu tidak termasuk dalam kategori manuk bersendihi. Bagaimana caranya? Tentu kita yang biasa melakukan sudah tahu akan memotong-motong pada saat ayam disembelih. Setelah itu dipotong-potong sedemikian rupa, kemudian baru dimasak. Ayam bersendihi biasanya harus digulai, artinya tidak bisa dipanggang atau dimasak di bambu. Jadi biasanya itu harus digulai. Soal bagaimana cara menggulai itu tentu beda-beda, ya. Sekarang ini sudah dimodifikasi dengan berbagai jenis bumbu, tapi kalau dulu banyak juga orang menggulai ayam bersendihi, misalnya tidak menggunakan santan, tapi menggunakan kacang dan lain sebagainya, ya. Itu sebagai pengganti bumbunya, ya. Jadi itu kira-kira yang disebut dengan manuk bersendihi. Manuk bersendihi itu adalah seekor ayam dipotong sedemikian rupa sesuai dengan aturan-aturan yang lainnya dipisahkan pada saat menyajikan kepada seseorang atau kepada sekelompok orang yang diberi makan. Bila ada kekurangan, silakan dikomen di bawah video kami ini. Dan kalau ada misalnya permintaan, permohonan untuk video berikutnya, kami akan usahakan buat, tapi silakan dikomen di YouTube kami. Demikian secara singkat penjelasan kami tentang manuk bersendihi yang dikenal dalam kebudayaan atau tradisi Pang-Pang. Juan-juan Bata Karina, sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan beri komentar di YouTube kami. Hoang.